Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat PPSDM. Perkenalkan, nama saya Insinyur Gunawan MA, Widya Iswara, PPSDM Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi pembelajaran Agenda 3 pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu manajemen strategis. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian learning journey, dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran Agenda 3 yang sekaligus juga penutup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai PKN tingkat 2, kita harus bicara mengenai dasar hukum pelatihan. Ada beberapa peraturan yang mendasari, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian juga PP 11 2017 dan PP 17 Nomor Tahun 2020, dan semua itu menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan PKN tingkat 2 ini. Dan secara khusus PKN tingkat 2 kita merujuk kepada keputusan LAN nomor 374 tahun 2022 dan keputusan LAN nomor 375 tahun 2022 yang bersih tentang kurikulum dan pedoman penyelenggaraan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentang kompetensi yang akan dibangun pada PKN tingkat 2 ini, yaitu sebagai wadah untuk membentuk kepemimpinan strategis. Yang pertama, mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholders. Yang kedua, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. Dan yang ketiga, memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara PKN 2, tentu tidak lepas dari learning journey yang harus kita lalui di dalam pelatihan ini. Dan metode yang digunakan, kita akan menggunakan blended learning. Ya. Jadi di blended learning ini ada tahapan-tahapan yang perlu diketahui, yaitu tahap pertama ada klasikal, kemudian pembelajaran mandiri, tahap berikutnya adalah pembelajaran e-learning, kemudian tahap berikutnya peserta harus membangun komitmen bersama di tempat kerjanya, kemudian ketemu lagi klasikal kedua. Di sini akan membahas strategi bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian aktualisasi kepemimpinan, dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal 3 berupa evaluasi. Waktu pelaksanaan nanti metodenya adalah blended learning, di mana dari proses pembelajaran tersebut total waktu yang dibutuhkan adalah 923 JP atau 107 hari pelatihan. Dengan demikian 107 hari pelatihan itu terbagi juga dua, antara pertemuan dengan pengampu dan juga nanti penugasan di tempat kerja. Selanjutnya output pada masing-masing tahap tersebut perlu juga diketahui. Yang penting adalah pada saat pembelajaran mandiri, peserta harus bisa membuat satu IC sesuai dengan agendanya. Jadi agenda 3 nanti peserta akan membuat IC. Kemudian pada proses e-learning, peserta akan mendapatkan penugasan, baik tugas individu maupun kelompok, serta harus menyiapkan juga satu rancangan policy brief. Pada saat berikutnya membangun komitmen bersama di tempat kerja, ada kesamaan pandang yang harus dibangun sebagai satu komitmen untuk menuju pada penyusunan aksi perubahan. Nah, pada saat pembelajaran klasikal tahap kedua, output yang dihasilkan adalah sudah ada rancangan proyek perubahan dan sudah muncul rumusan
policy brief. Dan kemudian pada saat aktualisasi, disitulah bagaimana aksi perubahan dilaksanakan. Itu ada proses mentoring dan coaching, dan pada saat terakhir di klasikal ketiga itu ada seminar perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi pembelajaran di agenda 3 ini? Akan saya sampaikan bahwa materi pokok yang ada di agenda 3 ini adalah pertama, manajemen strategi sektor publik, kedua, marketing sektor publik, ketiga, public-private partnerships, dan yang keempat adalah isu strategis. Bapak Ibu sekalian, deskripsi singkat dari agenda 3 ini adalah akan membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis atau diagnostic reading, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijaksanaan. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman dan pengenalan terkait dengan pembelajaran agenda 3 manajemen strategis. Bapak Ibu sekalian, indikator keberhasilannya bisa kita lihat di sini bahwa setelah pembelajaran ini peserta mampu merumuskan strategi organisasi sektor publik. Kedua, memahami urgensi marketing, marketing di sektor publik, tantangan dan strategi marketing sektor publik. Ketiga, menjelaskan konsep dan mempraktekkan skema public-private partnership. Dan yang terakhir, menjelaskan pengetahuan tentang isu strategis untuk menumbuhkan kepekaan terhadap isu yang terkait dengan integritas, kewirausahaan, dan kebijakan nasional dalam rangka menyusun competitive advantage pemerintah. Secara rinci, agenda 3 ini akan kami sampaikan dalam beberapa bagian, yaitu bagian pertama klasikal yang tadi sudah saya sebutkan. Itu secara langsung tidak ada keterlibatan antara pengampu dan peserta, tapi di bagian 2 dan 3 inilah yang nanti akan lebih banyak interaksi antara pengampu dan peserta, yaitu di bagian 2 belajar mandiri, kemudian yang ketiga desain pembelajaran sinkronus dan asinkronusnya, serta yang klasikal. Bapak Ibu sekalian, kita lihat belajar mandiri ini tahapan yang dimana peserta akan mempelajari mata pelatihan pada agenda 1, 2, dan 3, khususnya nanti kita bicara agenda 3, dan di akhir pembelajaran setiap agenda peserta membuat IC untuk digunakan sebagai topik pembahasan bersama pengampu materi pada saat e-learning. Jadi keterkaitannya ini IC akan dibawa pada saat tahap e-learning dan akan diskusi dengan pengampu. Dan inilah yang harus menjadi output penting dari tahapan belajar mandiri, yaitu IC. IC ini merupakan bagian penilaian tugas individu yang kemudian secara terus-menerus akan dibawa pada akhir sebagai konsep untuk aksi perubahan. Nah, desain pembelajaran bisa saya sampaikan ini. Metodenya ada sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Ini yang sangat erat kaitannya terkait dengan interaksi antara pengampu dan peserta. Kegiatannya berupa pembelajaran. Nah, itu kalau kita lihat di jadwal besar itu ada hari ke-17, ke-18, ke-19 yang semuanya bertotal 11 JP. Kemudian ceramah ini terkait dengan isu strategis, itu pada hari ke-20, jumlah JP-nya adalah 3, dan kemudian tugas asinkronus. Tugas asinkronus ini melekat dengan proses pada saat sinkronus, jadi hari ke-17, 18, dan 19. Ada masing-masing 6 JP, 6 JP, dan 5 JP, total 17 JP. Kemudian yang terakhir, klasikal Bapak Ibu sekalian, ini berupa review pada
pertemuan di klasikal kedua, jumlah harinya atau jumlah JP-nya adalah 2 JP, dan itu akan berisi review merangkum semua pembelajaran agenda 3. Bapak Ibu sekalian, secara rinci agenda 3 ini, tugas-tugas individu akan terkait dengan tugas yang diarahkan untuk peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi. Ya. Ini terkait kinerja yang strategis ya. Kemudian ini tadi yang output di pelajaran mandiri, IC akan dibawa di sini untuk dilanjutkan untuk menuju kepada proses aksi perubahan. Sedangkan tugas kelompok, peserta diberikan tugas untuk menyusun manajemen strategis dalam mendiagnosa organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan kemitraan. Ya, kemudian juga sharing hasil penugasan kelompok. Ini jenis tugas individu dan tugas kelompok. Selanjutnya, secara rinci strategi delivery-nya bisa dilihat di sini. Jadi pada hari ke-17, ke-18 dan ke-19 serta hari ke-37 pada saat klasikal. Rincian sinkronusnya bisa dilihat di sini dengan alokasi waktu yang sebagai panduan secara umum tapi sudah dirinci. Kemudian yang asinkronus dengan jumlah JP dan jenis tugas. Ada tugas pada pada hari ke-17 adalah berupa tugas individu dan kelompok. Pada hari ke-18 hanya tugas kelompok, dan pada hari ke-19 ada tugas individu. Jadi pembagian secara rinci strategi delivery-nya adalah demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat klasikal kedua itu di agenda 3 nanti akan pembelajaran akan diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran sektor publik dan kemitraan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini total isinya adalah hanya review dari dua hal ini. Yang satu adalah pembelajaran untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kemampuan pemasaran sektor publik dan kepemimpinan kewirausahaan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran maupun strategi delivery dari agenda 3 manajemen strategis untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Demikianlah strategi pembelajaran agenda 3 manajemen strategis PKN tingkat 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Insinyur Gunawan MA, Widya Iswara, BPSDM Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.